Kangkung dilarang tumbuh di negara ini. Anda sering makan kangkung? Kangkung bisa dibilang jadi salah satu sayur yang paling sering Anda konsumsi di rumah kan? Jenis tanaman ini cukup populer di Asia, termasuk Indonesia, karena enak dikonsumsi dan bermanfaat untuk tubuh. Namun, siapa sangka ada fakta menarik dari jenis sayuran yang biasa dibuat jadi tumisan ini? Kangkung yang dimasak dipadukan dengan terasi, lalu dimakan berdampingan bersama ikan asin, nasi hangat, dan dimakan dengan keluarga, sangat lezat sekali rasanya. Bagi sebagian orang yang sudah menyantap sayur kangkung, rata-rata akan mengatakan mengantuk ketika selesai memakannya. Kira-kira kenapa ya? Sejak dulu selalu ada mitos seputar makanan dan dampaknya pada tubuh. Contohnya, makan kambing membuat perut panas atau makan kangkung membuat seseorang mengantuk. Bisa jadi hal ini benar karena kandungan kangkung menimbulkan efek rileks pada tubuh. Menurut pakar kesehatan, hal ini tentu tak lepas dari kandungan kangkung yang kaya mineral dan juga substansi lainnya. Kangkung memiliki kandungan triptofan, yaitu protein untuk memproduksi serotonin di tubuh yang dapat memperlambat kerja saraf otak. Kemungkinan bisa diduga zat tersebut dapat menyebabkan kantuk. Namun, tetap kondisi ini belum dapat dipastikan. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Jadi, belum tentu kangkung menyebabkan kantuk ya. Lalu, apa yang Anda rasakan ketika selesai memakan kangkung? Apakah mengantuk? Namun, berbeda dengan di Indonesia. Jika di Amerika Serikat sendiri, kangkung merupakan tanaman hama yang harus dibasmi. Alasannya, ternyata kangkung dapat mengancam tumbuhan lain. Kok bisa ya? Jangan coba-coba menanam, menjual, atau membeli kangkung di Amerika Serikat. Sebab dilansir dari worldcrops.org, kangkung dianggap berbahaya di Amerika Serikat. Di bawah wewenang Undang-Undang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini, kecuali dapat izin yang dikeluarkan oleh USDA. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis. Gulma adalah tanaman yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi, atau kita sering menyebutnya dengan hama. Untuk tumbuh, kangkung membutuhkan lebih banyak air daripada kebanyakan tanaman lainnya. Peningkatan irigasi ini bisa menghilangkan nutrisi yang tersedia dan mengganggu kesuburan tanaman lainnya. Mengutip dari laman South China Morning Post, alasan mengapa kangkung dianggap hama itu karena bisa tumbuh subur di air sehingga dapat menyumbat saluran air, memenuhi danau, hingga menghalangi perahu yang lewat. Hal tersebut mengacu pada artikel yang ditulis oleh media Amerika Serikat Houston Press yang mengatakan bahwa tahun 1990-an sayuran yang bernama ilmiah Ipomea aquatic ini hampir menutup saluran air di Everglades, Florida. Sejak saat itu, para pegiat lingkungan menjadikan permasalahan ini sebagai alasan untuk membasmi kangkung. Ditambah keputusan Kementerian Pertanian Amerika Serikat yang memasukkan kangkung sebagai tanaman gulma berbahaya. Meski pada tahun 2007 lalu, pemerintah daerah Texas sempat memberikan izin kembali kepada budidaya kangkung. Akan tetapi, USDA pada tahun 2010 mengeluarkan keputusan untuk mengelompokkan sayuran yang disebut bayam air Cina oleh warga Asia ini sebagai daftar sayuran beracun. Di belahan bumi barat, kangkung memang biasa disebut dengan Chinese water spinach alias bayam air Cina. Namun sebenarnya kangkung bukan termasuk dalam keluarga tanaman bayam. Karena kangkung tidak dikenali secara nasional sebagai tanaman pangan legal, maka tidak ada pestisida yang diberi label khusus untuk itu. Padahal sangat penting untuk tidak menggunakan pestisida yang tidak diberi label untuk tanaman. Memang tidak semua wilayah Amerika Serikat melarang kangkung.
Di sejumlah negara bagian lain, kangkung tetap masih bisa dibudidayakan. Di California Utara contohnya, kangkung juga sudah dibudidayakan dan dijadikan bahan makanan. Bahkan 90% kangkung yang dijual di negeri Paman Sam ditanam di wilayah ini. Akan tetapi harus tetap dengan izin pemerintah. Dikutip dari NPR, untuk mengontrol budidaya kangkung, negara bagian seperti Florida dan Texas menerapkan aturan ketat. Di Florida misalnya, kangkung harus ditanam di rumah kaca, dipanen sebelum tunas menyebar, dan semua pengemasan harus dilakukan di lokasi. Sementara itu, di negara bagian Virginia, NPR melaporkan bahwa kangkung selangkah lagi akan dilegalkan budidayanya. Komisaris Pertanian Virginia mengatakan bahwa negara bagiannya sudah menyetujui impor kangkung karena jika dibudidayakan sendiri akan berbahaya bagi saluran air. Akan tetapi dengan berkembangnya komunitas Asia di Amerika Serikat membuat permintaan kangkung terus meningkat seiring naiknya minat pada makanan Asia. Di Virginia misalnya, selama 10 tahun terakhir, populasi orang Asia tumbuh 52%. Presiden Asosiasi Industri Makanan Virginia memaparkan, semakin banyak orang Asia yang masuk ke negara bagian itu, maka komoditas dagang juga perlu berubah. Sekarang coba dipikirkan, bagaimana jika orang Amerika Selatan tidak boleh minum teh manis, atau komoditas Hispanik dilarang membeli tortilla? Di masyarakat Vietnam, di kalangan orang Asia Tenggara, kangkung sangat penting untuk diet mereka. Itulah alasannya kenapa di Amerika Serikat tidak boleh makan kangkung. Tetapi seiring berubahnya zaman, aturan pun bisa berubah. Di Virginia misalnya, yang sudah membolehkan toko-toko menjual kangkung secara legal. Lalu, tahukah Anda asal-usul kangkung? Tanaman kangkung berasal dari India sekitar 500 sebelum Masehi, yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Tanaman ini terdiri dua jenis, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Namun, jenis yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah kangkung darat atau yang biasa disebut dengan kangkung tarik. Karena merupakan tanaman yang dapat tumbuh lebih dari 1 tahun, tanaman ini sangat kuat terhadap panas terik dan musim kering yang panjang. Bila ditanam di tempat yang agak terlindung, kualitas daunnya menjadi lebih baik dan lemas, sehingga disukai oleh konsumen. Wah, ternyata kangkung memiliki fakta unik ya. Belajar dari kangkung disukai sebagian orang, belum tentu pula dapat diterima di semua tempat. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia. Semoga video kami menginspirasi.